santai, tapi kita tetap on point buat Oke. memberikan feedbacknya. Oke. Terus terkait feedback yang jelas juga nih. Nah, kalau kita ngomongin bagus itu kan sama kayak orang milih buah ya, Miss ya. Iya. Buah yang manis itu kayak gimana sih? Nah, kan standarnya manisnya orang itu kan beda, Betul, Miss. betul, betul. Jadi kayak kayak yes kayak kayak orang misalkan laki-laki menilai cewek nih Cantik enggaknya cantik atau enggaknya itu kan perspektifnya relatif beda ya. gitu. Antara cantiknya Mas Indro dengan cantiknya anak lain itu beda Betul. kayak gitu. Makanya harus jelas. Kalau misalkan nggak jelas, mereka itu malah berujungnya apa? Bingung. Bingung ya. Akhirnya bagusnya itu kayak gimana ya? Oh ternyata kayak gini bagus kok katanya katanya Mas Indro kayak Iya, gini tok loh bagus. Nah, iya. tapi konteksnya bagus itu kayak gimana? Oh ternyata pemilihan warnanya itu sesuai dengan cara seperti apa? Oh ternyata warna biru sama kuning ini kontrasnya ini segini. Terus kalau dilihat sama mata itu enak tuh dilihat tuh sama tatanannya kalau ditata di feed ternyata bisa bagus ya gradasinya. Nah kalau Hmm. kita ngomongin oh ternyata kontennya Mas Rizal sudah bagus nih. Nah Hmm. bagusnya di mana? Hmm. Padahal editannya aslinya, wih mas kemarin editannya ada yang tipe. Loh katanya Mas Indro udah bagus sih Hmm. katanya sih. Nah bagus, oh berarti akhirnya bagusnya tapi kok masih ada kesalahan. Nah itu akhirnya kan Hmm. jadinya bias ya bagusnya tuh Oke. gimana kayak gitu. Jadi harus Spesifik spesifik, ya. betul. Oke. Terus akhirnya kalau udah diberikan feedback, kita juga harus memberikan appreciate sekecil apapun itu, Miss. Oke. Karena itu penting, Miss. Karena kalau misalkan ya seperti kita tahu lah ya, kalau kita udah di buk pundaknya nih, ih kamu keren banget ya. Itu mereka kita bakal merasa, wah keren ya. Iya, Aku keren bisa nih. bisa ngerasa kayak gini loh. Ternyata habisnya aku ngerjain sesuatu yang belum pernah aku kerjain. Wah Hmm. ternyata aku udah bisa dapet apresiasi dari atasanku nih. Aku keren nggak sih? Akhirnya dari situ bisa cerita nih ke teman-temannya nih. Iya. Tahu nggak sih guys, aku tadi loh habis ngerjain ini. Oh ternyata keren ya. Ternyata bosku tuh sampai, kamu keren banget ya. Kamu udah bisa ngerjain sesuatu hal itu. Padahal sebelumnya itu kamu nggak punya background dalam pekerjaan ini. Tapi kamu bisa ngerjain itu dengan bagus dan juga dengan hasil yang sesuai dengan standar. Kayak gitu. Akhirnya feedback sekecil apapun itu bisa men-trigger motivasi mereka. Gitu. Kalau misalnya lihat dari sudut pandang atau gambaran ceritanya Mas Indo, berarti kan kalau tadi kan terkait dengan apresiasi dan memang karena memang nggak dipungkirin nih, Gen Z ini kan feelingnya mainnya kuat banget ya. Yes. Kalau itu ada sesuatu yang positif, itu bisa mengencourage mereka jadi lebih baik ya ke depannya. Tapi Betul. bisa jadi seandainya nih feedback tersebut tidak disampaikan dengan baik, yang akhirnya mereka menganggap itu sebagai mereka tuh dijudge, Dijudge. disalahkan, itu justru mungkin bisa berdampaknya signifikan juga ke performance-nya mereka ya. Betul. Buruk juga gitu ya Buruk langsung. juga. Kadang itu gini, Miss. Misal nih, Mas Indra tuh pernah ada case gini, Miss. Mau ngasih feedback, tapi si anak ini udah ancang-ancang bilang gini, Mas, jangan dijudge lu ya. Udah ada Hmm. kata-kata itu, Miss. Oke. Mas, aku udah ngerjain ini sih. Tapi, Mas, sorry ya kalau misalkan kerjanya jelek ya. Jangan dijudge lah, Mas. Nah, kalau udah keluar kata-kata itu kan udah ada warning sih, Miss. Iya. Jadi, mereka itu udah bisa observasi. Kira-kira aku dievaluasi. Kalau ngedengerin kata evaluasi kan ngeri kan ya, Miss ya. Hmm. Wah, eval itu kata-kata yang keramat ini kayaknya. Iya. Wah, aku bakalan digoreng habis-habisan nih Iya. dalam sesi evaluasi nih. Akhirnya mereka menganggap evaluasi itu adalah judgement dari atasan kepada Hmm. dia Hmm. atas pekerjaan dia. Makanya bahasa bagusnya kita memberikan feedback. Iya, feedback Nah, ya. feedback yang membangun. Oke. Nah, jadi bukan judgement, Iya. tapi itu adalah feedback, not judgment. Contoh feedback yang nggak baik tuh contohnya kayak gimana, Mas? Kalau feedback yang nggak baik nih ya, pernah ada case gini, misalkan nih, ada kasus misalkan ini adalah bukan bukan feedback yang kayak konten gitu, Miss ya. Misalkan Oke. ada case di mana disuruh ngambil 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 barang lah, Miss. Hmm. Nah, harusnya kan job desk-nya orang lain kan, Miss. Oke. Cuman karena orang lain itu sibuk, akhirnya dia harus mewakilkan nih. Oke. Nah, tapi ketika dia mencoba untuk membackup pekerjaannya, ternyata selama eksekusinya itu dia melakukan kesalahan dalam proses pengambilan barang. Oke. Oke. Nah, akhirnya orang yang butuh barangnya ini marahlah. Kenapa kok barangnya
diambil tanpa persetujuan gini gini gini. Kemarin gimana Oke. teknisnya? Nah, akhirnya kalau misalkan udah digituin, mereka itu udah ngerasa kayak, waduh, aku kemarin udah berusaha backup pekerjaan loh, tapi kok malah malah diserang Diginiin balik ya. ya aku ya. Akhirnya dari situ mereka akhirnya udah aku males lah. Aku males kalau misalkan disuruh ini lagi sama ini. Oh, I Nah, akhirnya see. endingnya kayak gitu, Miss. Jadi memang Gen Z ini lumayan sensitif, Miss. Oke. Dalam konteks feedback dan juga apa ya istilahnya evaluasi sebuah pekerjaan. Intinya kalau sama Gen Z tuh nggak usah maksudnya serang personalnya mereka, lebih Yes. fokus ke ini ininya kamu, ini udah oke, tapi ininya coba perhatiin lagi, ini kemarin kayak gini kan konteksnya. Ini menurut Yes. kamu gimana? Ini bisa nggak ada alternatif nggak biar ini kayak kayak gini biar perbaikan kayak gitu. Yes. Jadi bukan kayak kok kamu gitu aja nggak bisa? Yes, betul. Kamu nggak tahu cara itu kayak nggak solutif juga ya Yes, sebenarnya ya, betul. iya nggak sih? Dan itu kebanyakan itu kan pola komunikasinya kan cuma satu arah aja, Miss. Jadi Betul. kayak Jadi ya, dari atas ke bawah. judgement banget ya jadinya kalau kayak Betul. gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berubah mode jadi komunikasi open Open group ya, open discussion discussion, ya. nah itu akhirnya mereka bisa Iya, mereka berpikir nih. iya kayak ini coba kayak gini, ini coba lihat ini kalau menurut Miss dia ini kayaknya agak kurang ini. Kalau menurut kamu gimana? Ada yang bisa diperbaikin nggak ini kira? Bagusnya gimana ya kira-kira? Iya, Soalnya menurut dia itu agak kecil ini kayak kalau dibesarin tapi size-nya ini oke nggak ya kayak gitu ya. yes. Ya, jadi Itu mereka juga oh iya Miss berarti nanti saya perbaikin yang ini nih. Nah coba ya, cobain cek dulu ya nanti coba kita dan kayak yes. kayak gitu lebih efektif dibandingin Iya. kalau kita kenal personal mereka kayaknya kalau udah sakit hati males kali ya. Udah males, Miss. Oke. Terus mungkin ada dendam juga, Miss ya, Oh, bisa isi jadi ya. dendaman Akhirnya ya. lihat aja ya nanti ya, pasti Oh iya, ngerasa kayak gitu, Miss. ternyata ya. Jadi emang kalau sama Gen Z ini agak tricky-tricky, tapi yang pasti kalau ngasih feedback ke Gen Z itu langsung ke poinnya On dan point, dengan bahasa yang baik juga bahasa ya. yang Dan baik. langsung konstruktif gitu, apa yang spesifik, ini yang udah oke, ini yang masih belum oke, dan gimana standarisasi yang kita ekspektasikan tuh seperti apa, dan mereka bisa memberikan gambaran juga kayak oh kayak gini ya, dan mungkin kita juga bisa ngasih saran atau solusi juga kalau memang mereka memiliki kendala-kendala atau hal-hal yang masih bingung kayak gitu Mas. Setuju. Oke.